Kisah Sang Penakluk. Anda menyukai cerita ini? Ayo tunjukkan dukungan Anda dengan cara like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang Anda punya. Bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih. Bab 9-12. Mendengar suara riang di belakangnya, Si Ting tertegun sejenak, lalu segera berbalik. Orang yang berbicara tidak lain adalah anak laki-laki yang baru saja mengerjakan ujiannya. Namun, Kevin Ye terus menundukkan kepalanya, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Sekarang, sambil tersenyum, tatapannya menyapu Si Ting. Melihat senyum acuh tak acuh Kevin Ye, Si Ting bahkan lebih tidak senang di dalam hatinya. Mia Fang juga sama terkejutnya. Mia Fang tidak menyangka dirinya benar-benar duduk di meja yang sama dengan Kevin Ye. Karena dia adalah tunangannya, wajah cantik Mia Fang sedikit memerah, yang agak tidak wajar. Tetapi Mia Fang bahkan lebih penasaran saat dia menilai Kevin Ye, dan berpikir, dia adalah Kevin Ye, tunangan yang belum pernah kutemui ini, sepertinya dia tidak sebodoh yang ada dalam legenda. Aneh. Beberapa anak laki-laki yang tidak peduli dengan hiruk-pikuk tempat itu berlari masuk untuk menonton sampai mereka memastikan bahwa pihak lain itu benar-benar Kevin Ye. Barulah mereka menunjukkan ekspresi panik. Sial, itu benar-benar Ye bodoh. Mungkinkah Ye bodoh mengubah jenis kelaminnya dan datang ke perpustakaan di tengah malam untuk mengikuti ujian? Hehe, tidak peduli seberapa banyak dia berubah, dia tidak dapat mengubah pikirannya yang bodoh. Dia jelas tahu bahwa Tuan Muda Ting tidak akan membiarkannya pergi, tetapi dia masih berani mengambil inisiatif dan menonjol. Sepertinya Ye bodoh adalah Ye bodoh. Benar-benar cantik. Bahkan lebih bagus dari serial TV TVB. Sepertinya perpustakaan malam ini akan mengalami perang api lagi. Kurasa Ye bodoh sulit untuk melarikan diri kali ini. Si Ting melangkah beberapa langkah ke arah Kevin Ye, kau Kevin Ye. Meskipun seluruh sekolah tahu nama Ye bodoh, itu tidak berarti semua orang tahu jati dirinya yang sebenarnya. Si Ting juga pernah mendengar tentang Ye bodoh yang terkenal, tetapi orang dengan status yang begitu rendah akan meremehkan untuk mengenali orang bodoh. Para antek di belakang Si Ting hanya bisa melompat-lompat, Tuan Muda Ting, benar, dia adalah si bodoh Ye. Anak itu menundukkan kepalanya tadi, jadi aku tidak memperhatikannya. Tidak kusangka itu adalah dia. Amarah terpancar di seluruh wajah Si Ting, dan matanya menyipit. Kau tunangan Mia Fang. Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, memangnya kenapa kalau aku tunangannya, memangnya kenapa kalau aku tunangannya. Kenapa kau mencoba bersikap tenang saat Tuan Muda Ting berbicara padamu? Aku sudah lama melihatmu dalam suasana hati yang buruk, kau benar-benar berani merebut seorang wanita dari Tuan Muda Ting, dasar bocah nakal, kau pasti punya nyali. Benar sekali, cepat berlutut dan akui kesalahanmu kepada Tuan Muda Ting kita, aku jamin kau tidak akan pernah mendekati Mia Fang lagi. Kalau tidak, orang tua ini akan membuatmu tidak bisa meninggalkan perpustakaan ini hari ini. Kevin Ye mencibir, berlutut, apa kau yakin? Tentu saja, atau kau pikir semua ocehan di antara kita itu omong kosong? Semua siswa di sekitar menoleh untuk mendengarkan, penasaran dengan situasi perang api ini. Apa kau pikir Ye bodoh akan berlutut? Tak perlu dikatakan lagi, Ye bodoh adalah orang yang lemah. Dia pasti sangat takut sampai-sampai dia akan mengompol di celananya saat itu juga. Orang-orang di samping Tuan Muda Ting semuanya adalah orang-orang terkenal dan kejam. Jika menyinggung mereka, sepertinya akan sulit bagi Ye bodoh untuk tetap bersekolah. Kali ini, Mia Fang tidak berbicara, tetapi hanya menonton dengan tenang. Jika Kevin Ye benar-benar pengecut seperti yang dikatakan rumor, maka Mia Fang hanya perlu lulus dari universitas, dan bahkan jika dia harus memikirkan cara, dia tetap akan menolak pernikahan itu. Kevin Ye sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Mia Fang, dan berkata, baiklah, karena kau ingin berlutut, maka berlututlah. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Si Ting merasa senang, tetapi mata Mia Fang memancarkan ekspresi kecewa. Para siswa yang menonton pertunjukan di perpustakaan juga merasa kecewa. Sepertinya Ye bodoh tidak mampu membeli bunga lagi. Apakah ini benar-benar membosankan? Apakah kamu masih tidak tahu siapa yang dihadapi Ye bodoh? Ah, Tuan Muda Ting, satu jari saja sudah cukup untuk menusuknya sampai mati. Kevin Ye perlahan berdiri dari meja dan berjalan ke arah bawahannya sambil tersenyum. Bocah, setidaknya kamu bijaksana. Hehe, Saudara Yao, jangan bicara omong kosong dengan anak ini. Dia hanya seorang pengecut. Apa yang kamu lakukan dengan lamban? Berlututlah. Kevin Ye berjalan di depan ketiga orang itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dengan jentikan pulpen di tangannya, dia langsung menyerang tempurung lutut anak laki-laki bernama Saudara Yao.
Saudara Yao sama sekali tidak bisa bereaksi dan langsung terkena pulpen. Bocah, apa yang kamu lakukan? Kevin Ye tertawa jenaka, bukankah kau ingin berlutut sesuka hatimu? Kau bocah nakal benar-benar berani mengacaukan kami. Kau mencari kematian. Dua lainnya bereaksi dan langsung menyerang Kevin Ye. Dua tinju menghantam wajah Kevin Ye dengan keras. Kevin Ye mencibir, tidak baik tidak menamparkan wajahmu seperti ini. Dengan mengatakan itu, Kevin Ye menyelinap pergi dari mereka dengan kelincahan yang luar biasa dan melesat di belakang mereka berdua. Klang-klang-klang, dia langsung menendang bagian belakang tempurung lutut kedua orang itu. Mereka berdua telah menggeser pusat gravitasi mereka ke depan, setelah ditendang oleh Kevin Ye, mereka langsung berlutut. Tanpa disadari, Kevin Ye muncul di hadapan mereka berdua lagi. Adegan ini tampak seolah-olah mereka berdua berlutut di hadapan Kevin Ye. Dengan senyum nakal, Kevin Ye mengulurkan tangannya, baiklah, aku akan berlutut, aku akan berlutut. Semua orang di perpustakaan Jalan Surga tercengang. Sebelum mereka sempat melihat apa yang sebenarnya terjadi, mereka melihat bawahan Siting semua berlutut di hadapan Kevin Ye. Apa yang baru saja terjadi? Entahlah, apa yang terjadi dengan Ye bodoh hari ini, dia terlalu tidak normal. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apakah ini masih Ye bodoh dari sekolah menengah? Urat-urat di wajah Siting sudah melonjak naik turun, dan sudut matanya bergetar. Dipermainkan oleh orang bodoh, dia telah kehilangan banyak muka. Ketiga orang yang berlutut di tanah segera berdiri, dan menerkam Kevin Ye lagi, memamerkan taring mereka. Ye bodoh, aku akan membunuhmu. Di mata Kevin Ye, ketiga orang ini hanyalah sampah dengan kekuatan tempur yang tidak berarti. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh iblis abadi, tetapi dengan pengalaman bertarung di dunia abadi selama belasan era, mereka bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh ketiga manusia ini. Kevin Ye awalnya berpikir bahwa ketiganya akan sedikit menahan disiplin mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi lebih parah. Kevin Ye menyingkirkan senyum main-main di wajahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Cahaya ini mungkin tidak menarik perhatian Siting, tetapi Mia Fang segera merasakannya dan bertanya dengan kaget, apakah dia seorang prajurit kuno. Menghadapi tiga orang yang datang, Kevin Ye menghindari serangan mereka dengan cerdik. Bang, bang, bang. Tiga pukulan berturut-turut mendarat tepat di dada masing-masing. Energi vital dan darah ketiganya melonjak, dan tubuh mereka segera jatuh ke tanah. Bocah yang agak gemuk itu masih mencoba untuk bangun, tetapi gagal melakukannya bahkan setelah mencoba beberapa kali. Siting menjadi sedikit khawatir, dan menatap Kevin Ye yang tersenyum, kau bukan orang bodoh, kau berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tidak heran juga Siting akan mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, kesenjangan antara Ye bodoh dan dia terlalu jelas. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Kevin Ye menggoyangkan jarinya, salah, ini tidak disebut berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, ini disebut bersikap rendah hati. Siting mendengus dingin, dan berkata, siapa yang peduli jika kau benar-benar bodoh, hari ini, aku akan menghajarmu sampai kau menjadi orang bodoh. Tuan Muda Ting Lord menjadi gila, stupid Ye sudah tamat. Benar sekali, konon Tuan Muda Ting pemegang sabuk hitam taekwondo. Waktu aku kelas 1 SMA, aku sudah memenangkan kejuaraan tarung bebas sekota. Aku khawatir betapapun ganasnya Ye bodoh, dia tidak akan bisa mengalahkan Tuan Muda Ting. Memang benar aura yang dipancarkan Siting berbeda dengan ketiga orang itu, tapi di mata Kevin Ye, mereka hanya sedikit lebih kuat, dan tidak ada banyak perbedaan. Melihat Siting, Kevin Ye hanya bisa mendesah dalam hati, kalau aku tidak menjadi abadi, aku akan tetap menjadi semut. Prinsip ini berlaku di alam surgawi, dan juga berlaku di bumi. Saat dia melihat Siting mendesaknya, tinjunya mengepal erat, dan melesat lurus ke arah Kevin Ye, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan saat ini, dan berdiri di antara Siting dan dirinya. Kevin Ye, hati-hati. Gadis yang tiba-tiba keluar dari kerumunan itu tidak lain adalah Lin Sailing. Lin Sailing tidak pernah menyangka bahwa selama ia berada di kamar mandi, Kevin Ye sudah berkelahi dengan orang lain. Lin Sailing takut Kevin Ye akan menderita kerugian, dan segera menerjang maju, menghalangi jalan Siting. Siting sangat marah, tinjunya langsung menghantam punggung Lin Sailing. Pada saat ini, Siting sudah kehilangan akal sehatnya, terlepas dari apakah ia seorang pria atau wanita, ia akan segera menghajarnya. Melihat tinju Siting hendak mengenai Lin Sailing, Kevin Ye memeluk Lin Sailing dan berbalik, melindungi Lin Sailing di belakangnya. Namun, tinju Siting malah menghantam punggung Kevin Ye dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, Kevin Ye terhuyung. Siting meninju lagi, dan setelah melihat itu, Mia Fang segera bergegas maju dan menghentikan Siting.
Ketika Si Ting melihat Mia Fang, ia segera menarik tangannya dan memarahi, Mia Fang, minggir. Mia Fang mengerutkan kening, ini sekolah. Si Ting, apa yang ingin kau lakukan? Untuk apa? Si Ting menggertakkan giginya, dan berkata dengan keras, hari ini, aku akan menghajar anak ini sampai mati, dan juga membuatnya menyerah pada ide tentangmu. Si Ting, kau gila. Mia Fang meraung. Mia Fang, minggirlah. Biarkan aku memberitahumu, kau hanya bisa menjadi milikku, Si Ting. Tidak peduli apakah dia tunanganmu atau bukan, aku akan tetap memberi pelajaran pada orang bodoh ini hari ini. Mia Fang merasa benar-benar tidak berdaya. Tangannya yang seperti batu giok bergerak sedikit dan ekspresinya berubah dingin, tepat saat dia hendak bergerak melawan Si Ting. Namun, saat itu, sebuah tangan menepuk bahu Mia Fang dengan lembut, menyebabkan Mia Fang segera berbalik. Sudut mulut Kevin Ye melengkung membentuk senyum, tetapi senyum itu sama sekali berbeda dari senyum sebelumnya. Senyum ini pasti akan mengejutkan banyak orang di dunia abadi, karena itu adalah senyum khas seorang abadi dari 9 alam. Begitu senyum itu muncul di wajah abadi 9 alam, semua orang akan memperhatikannya, karena dia siap membunuh. Awalnya, Kevin Ye hanya mempermainkan Si Ting, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Si Ting benar-benar berani bergerak padanya. Wanita tidak boleh ikut campur dalam urusan pria. Minggir. Suara Kevin Ye terdengar seperti sedang memerintah. Mia Fang terkejut, tetapi dia tidak membenci sikap Kevin Ye ini. Sebaliknya, perasaan yang familiar muncul di hatinya. Dengan patuh, Mia Fang mundur ke samping, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ye bodoh, sepertinya kamu ingin mati hari ini. Baiklah, tuan muda ini akan mengabulkan keinginanmu. Meskipun Si Ting telah mengatakan ini, hatinya masih terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan di balik pukulannya sendiri pasti akan melukai orang biasa jika mereka terkena pukulan itu. Dia tidak menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan baik-baik saja. Sebenarnya, tubuh Kevin Ye tidak sekuat yang dia bayangkan. Kelima organ dalamnya memang mengalami beberapa luka akibat pukulan Si Ting, tetapi dia dapat segera memperbaikinya. Itu semua berkat ki spiritual langit dan bumi yang diserapnya selama 3 hari di rumah sakit. Sudut alis Kevin Ye berkedut, dan dia berkata, kamu telah berhasil membuatku marah. Si Ting terkekeh dingin ketika dia mendengar kata-kata Kevin Ye, seolah-olah dia sedang mendengarkan lelucon. Jadi bagaimana jika aku memprovokasi kamu, aku akan tetap melumpuhkanmu. Aku akan mengubahmu kembali menjadi orang bodoh. Saat dia berbicara, Si Ting mengangkat tinjunya dan menghantam Kevin Ye. Kevin Ye berpikir, itu untuk melindungi Lin Sai Ling tadi, apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan sekarang? Setelah itu, semua orang melihat pemandangan yang mencengangkan. Kevin Ye tampak tidak bergerak, tetapi dia diam-diam muncul di belakang Si Ting. Tinju Si Ting hanya menghantam jejak bayangannya. Apa yang terjadi? Dia jelas masih di posisi semula, mengapa dia tiba-tiba berlari ke belakang Tuan Muda Ting? Apakah kamu melihat itu, Kevin Ye? Kevin Ye benar-benar meninggalkan bayangan di tanah. Ini terlalu tidak masuk akal. Tinju meraj, mungkinkah ini tinju ilusi yang legendaris? Hanya Mia Fang yang tahu bahwa ini bukanlah teknik gerakan anime, melainkan gerakan kaki yang aneh. Gerakan kaki Kevin Ye terlalu mistis, bahkan Mia Fang sedikit terkejut. Ketika Si Ting menyadari bahwa dia telah ditipu, dan saat dia berbalik, sebuah tangan besar telah menamparkan ke arah Si Ting. Dengan suara, telapak tangan Kevin Ye langsung menamparkan wajah Si Ting. Tiba-tiba, Si Ting merasa pusing, bintang-bintang ada di depan matanya. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Si Ting, membuatnya merasa seolah-olah gigi di mulutnya telah mengendur. Tamparan ini untuk Lin Sai Ling. Kevin Ye berkata dengan dingin, dan kemudian, dengan tamparan backhand lainnya, dia dengan kejam menamparkan pipi kanan Si Ting. Si Ting memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Pupu. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Si Ting sangat marah sehingga dia benar-benar ditampar 2 kali oleh orang bodoh secara berturut-turut, dan dengan ganas bergegas maju, ingin bertarung sampai mati dengan Kevin Ye. Kevin Ye mengangkat kakinya, dan dengan suara berdenting, dia menendang dada Si Ting dengan kejam. Seluruh tubuh Si Ting terlempar seperti layang-layang yang putus, dan dengan suara keras, dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Tendangan ini untuk orang tuamu agar memberimu pelajaran. Di masa depan, bersikaplah lebih sopan kepada semua orang. Tidak semua orang adalah orang yang bisa kamu sakiti. Dengan itu, Kevin Ye mendengus, mengabaikan Si Ting yang berbohong, dia menoleh ke Lin Sai Ling yang terkejut dan berkata, Lin Sai Ling, ayo pergi. Lin Sai Ling menatap Kevin Ye dengan linglung, ini Kevin Ye yang kukenal. Namun, penampilannya saat memukul seseorang benar-benar terlalu keren. Sambil menyeret Lin Sai Ling, terlepas dari rasa takut dan ngeri para siswa di sekitarnya,
atau Mia Fang yang berdiri, mereka berdua berjalan keluar dari perpustakaan begitu saja. Mia Fang terkejut sesaat, lalu segera pulih dan mengejar. Kevin Ye, tunggu. Melihat Mia Fang telah menyusulnya sambil terengah-engah, Kevin Ye menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Fang, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Ini, barusan, aku minta maaf. Mia Fang tergagap untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kevin Ye menatap Mia Fang, mengenai masalah ini, kau berutang penjelasan padaku. Setelah dia selesai berbicara, Kevin Ye berbalik dan pergi, tetapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan kalimat lain untuk Mia Fang, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Mia Fang menatap Kevin Ye dan Lin Sailing dengan bodoh. Melihat Kevin Ye memegang tangan Lin Sailing, emosi yang berbeda perlahan muncul di hatinya. Emosi ini disebut kecemburuan. Bab 10. Saat itu malam, dan seluruh kampus sangat sunyi. Cahaya bulan kingling menyinari suasana yang ramai sepanjang hari. Kamar 205 juga sangat sunyi. Wang Xian dan Liu Rong tidak kembali, dan pergi ke suatu tempat untuk bermain-main. Hanya Kevin Ye dan Howard Zhang yang tersisa di asrama. Kevin Ye, menurutmu kemana Wang Xian dan yang lainnya pergi? Howard Zhang duduk di samping tempat tidur, matanya kabur. Siapa yang tahu? Howard Zhang awalnya adalah orang yang pemalu, tetapi dia telah menghajar Wang Xian dengan bantuannya sore ini juga, jadi dia tidak berani tidur lama-lama. Dia takut setelah dia tertidur, Wang Xian dan Liu Rong akan kembali dan menghajar mereka. Kevin Ye, sejujurnya, kamu menghajar Wang Xian begitu keras hari ini. Aku pikir mereka takut padamu dan tidak berani kembali. Howard Zhang mengatakan ini hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Sebenarnya, dia mengerti dalam hatinya bahwa Wang Xian pasti tidak akan membiarkan pertempuran di sore hari berakhir seperti ini. Qiaqin, kamu tenang saja. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu lagi. Ya. Qiaqin, kamu harus belajar untuk menolak dan melawan di masa depan. Semakin banyak yang tidak kamu ketahui, semakin banyak orang lain yang akan menindasmu. Untuk memperlakukan orang seperti Wang Xian dan Liu Rong, kamu harus menakut-nakuti mereka, dan membuat mereka tidak berani memprovokasimu. Masyarakat ini sangat kejam. Kami memiliki hati yang baik terhadap orang baik, tetapi terhadap orang jahat, kami memiliki tinju, tahu. Aku mengerti. Melihat Howard Zhang khawatir, Kevin Ye bersikap seolah-olah dia baik-baik saja dan mengobrol santai dengan Howard Zhang. Keduanya berbicara sampai larut malam. Baru ketika Howard Zhang akhirnya tertidur, Kevin Ye bangun dan duduk bersila di tempat tidur. Wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, hal terpenting bagi Kevin Ye bukanlah bertaruh dengan Qiao Yu, tetapi memanfaatkan setiap momen untuk memulihkan kultivasinya. Bagi Kevin Ye, seni iblis Dewa 9 Revolusi bahkan lebih menarik daripada pekerjaan rumah yang tertulis di buku. Kevin Ye adalah orang yang datang dari dunia abadi yang kejam, kekuatan adalah hal terpenting baginya. Meskipun Kevin Ye telah menyisir tubuhnya melalui titik-titik lemah ki spiritual yang diserap dari bumi selama 3 hari ini, tubuh fana ini masih terlalu lemah. Saat itu karena Kevin Ye telah berkultivasi kembali ke alam abadi dan tidak banyak memurnikan tubuhnya sehingga ia menderita kekalahan besar di medan perang Nether, menyebabkan jiwanya runtuh dan ia tidak punya pilihan selain hancur. Sekarang setelah surga memberinya kesempatan lagi untuk memulai kembali, ia tentu saja tidak akan mengikuti jalan lamanya. Mengepalkan tangannya erat-erat, Kevin Ye bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, ia akan menjadi prajurit terkuat di dunia ini. Meskipun kultivasi tubuh dan teknik ganda sulit, ini adalah cara yang benar untuk mencapai seni sakral kuno. Memadat ki spiritual langit dan bumi, menyapu kabut klan Wu. Dimulai dari era kuno, matahari, bulan, dan rembulan telah berevolusi. Prasasti emas terus bergema di benak Kevin Ye, dan gelombang energi darah terus melonjak di dadanya, berkumpul di dantiannya. Seiring berjalannya waktu, menit demi menit, detik demi detik, tekanan yang dirasakan Kevin Ye juga semakin besar dan besar. Wajahnya yang pucat seperti kertas menjadi semakin buruk saat butiran keringat di dahinya jatuh. Tanpa sadar, Kevin Ye tiba-tiba membuka matanya. Ketakutan terlihat di matanya saat ia terengah-engah. Energi roh yang awalnya terkumpul di dantiannya langsung menyebar dan menghilang tanpa jejak. Sial, aku tidak bisa. Aku benar-benar gagal. Kevin Ye merendahkan suaranya dan meraung marah. Setelah sekian lama, Kevin Ye akhirnya berhasil menghirup udara. Bumi terkutuk ini, energi spiritualnya ternyata lebih tipis dari yang kubayangkan. Sedikit energi spiritual ini, sebenarnya tidak cukup untuk memungkinkan seseorang memasuki 9 revolusi Dewa Iblis. Kalau saja manik kekacauan masih ada di sini. Aku tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu.
Dengan bantuan kekuatan manik kekacauan, setidaknya kau bisa melatih 9 revolusi dewa iblismu ke alam pemula. Bagaimanapun, Kevin Ye masih seorang dewa 9 alam. Meskipun dia telah terlahir kembali dan kehilangan semua kekuatan dan kultivasinya, dia masih memiliki mata dan alamnya. Dia segera menemukan akar masalahnya. Dibandingkan dengan dunia abadi, jika Kevin Ye berada di dunia abadi, dengan energi spiritual yang padat di dunia abadi, dia dapat memadatkan tubuh dan tubuhnya ke tingkat pertama Dewa Iblis 9 revolusi, atau bahkan menerobos ke tingkat kedua dan ketiga secara langsung. Sayangnya, ini adalah bumi, dan sumber daya yang terbatas yang mereka miliki dapat menahan kultivasi Kevin Ye. Namun Kevin Ye tidak berkecil hati, juga tidak akan menyerah. Dia sekali lagi menahan napas dan berkonsentrasi. Dia duduk tegak di depan tempat tidur dan mengedarkan ki dan darahnya ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, Kevin Ye sekali lagi diserang oleh serangan balik Dewa Iblis yang kuat, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Aku tidak bisa menahan tawa getir, tubuh manusia fana ini benar-benar lemah. Sepertinya memaksakan diri untuk bergabung dengan sekte bukanlah ide yang bagus. Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya tidak akan bisa melatih Dewa Iblis 9 revolusi kita juga harus membuang kehidupan kecil kita. Sambil mendengus, Kevin Ye melanjutkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Kevin Ye, menurut catatan kuno, 9 revolusi Dewa Iblis adalah teknik pelatihan tubuh nomor 1. Memasuki alam adalah yang tersulit, dan biasanya menyisakan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Seperangkat metode kultivasi ini, selain dapat menggunakan energi spiritual untuk menciptakan kembali tubuh emas, satu-satunya hal lain yang tersisa dari rangkaian metode kultivasi ini adalah menghabiskan kekuatan fisik Anda untuk merangsang potensi tubuh Anda. Untuk menyempurnakan 9 revolusi Dewa Iblis, lolos dari kematian bukanlah hal yang berlebihan. Ini karena mereka yang berlatih dalam 9 revolusi Dewa Iblis biasanya tidak memiliki dasar dan tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Hanya ada 2 tipe orang seperti dia. Yang satu adalah orang biasa, dan yang lainnya adalah seorang kultivator nakal seperti Kevin Ye, yang telah mengalami perang dan kehancuran sebelumnya. Orang biasa yang berlatih dalam 9 revolusi Dewa Iblis tidak memiliki teori sama sekali. Adapun para penggarap nakal yang dibubarkan, sangat sedikit dari mereka yang mampu bertahan hidup, apalagi mengolah 9 revolusi Dewa Iblis. Kevin Ye menyipitkan matanya, menatap langit gelap di luar jendela tanpa daya. Sepertinya jika aku ingin mengolah 9 revolusi Dewa Iblis di bumi ini, aku hanya bisa memilih jalan yang terakhir. Meskipun dia tahu itu sulit, Kevin Ye tetap ingin menempuh jalan ini. Tepat ketika Kevin Ye gagal beberapa kali dan ingin berbaring untuk beristirahat sejenak. Beberapa suara samar terdengar dari luar kamar 205, menyebabkan Kevin Ye segera menjadi waspada. Kakak tertua Wang, mereka berdua seharusnya tertidur. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Jika sekolah mengetahuinya, maka kita akan mendapat masalah besar. Meskipun suaranya diturunkan, Kevin Ye masih bisa mendengarnya dengan jelas. Orang yang berbicara tidak lain adalah Liu Rong. Dasar orang tidak berguna. Bagaimana mungkin orang bodoh membuatmu takut seperti itu? Bagaimanapun, kita akan lulus dalam beberapa hari. Apakah kamu ingin orang bodoh naik ke atas kita dan buang air besar dan kencing? Mengira bahwa dirinya telah diganggu oleh si idiot Kevin Ye sore ini, Liu Rong langsung menjadi ganas, dan hatinya mengeras. F***, orang bodoh, bagaimana dia bisa menyebabkan keributan seperti itu? Kali ini, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan dipanggil Liu Rong. Wang Xian merendahkan suaranya dan tertawa sinis, itu benar, kita tidak benar-benar akan membunuhnya, kita hanya menakut-nakuti dia, memberitahu si bodoh Ye siapa yang bertanggung jawab atas asrama ini. Suara-suara itu perlahan melemah saat pintu kamar 205 didorong terbuka dengan lembut. Liu Rong dan Wang Xian perlahan masuk tanpa menyalakan lampu, takut mereka akan membangunkan Kevin Ye dari mimpinya. Mengenai Kevin Ye, Wang Xian sedikit banyak merasa takut dalam hatinya. Bagaimanapun, tangan Ye bodoh yang mengamuk itu bukan hanya untuk pamer. Setelah berhadapan langsung dengan Kevin Ye di sore hari, Wang Xian tidak ingin bertarung langsung dengannya lagi. Oleh karena itu, saat hari masih gelap, Wang Xian memutuskan untuk bermain sap dengan Liu Rong. Keduanya mengangkat kaki dan batang baja yang entah dari mana mereka temukan. Dalam kegelapan, kedua orang itu saling bertukar pandang dan kemudian berjalan lurus menuju tempat tidur Kevin Ye. Hehe, sepertinya tidur Ye bodoh cukup nyenyak. Ayah ini akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang mulai hari ini dan seterusnya. Wang Xian kejam.
Liu Rong mengikuti dari dekat di belakang Wang Xian, dan berkata dengan suara tertahan, "Kakak tertua Wang, haruskah kita melakukan sesuatu pada Ye bodoh terlebih dahulu, atau melakukan? Apa kau bodoh?" Howard Zhang bisa dianggap sebagai bola, tapi dia hanyalah belalang tanpa dukungan dari si bodoh Ye. "Tunggu sampai kita selesaikan dulu si bodoh Ye, baru kita bersenang-senang dengan tikus kecil ini." Wang Xian mendengus. Mereka berdua menunjuk jari mereka sebentar, lalu dengan cepat bergegas ke samping tempat tidur Kevin Ye. Batang logam itu menghantam tempat tidur Kevin Ye tanpa ampun. Bang! 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 Mereka berdua belum puas ketika Wang Xian berkata, "Sialan kau, si bodoh Ye, aku akan menghajarmu sampai mati. Orang tua ini akan mematahkan kakimu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan kepalamu." Seolah melampiaskan amarahnya, Liu Rong juga berteriak, "Aku akan menghajarmu sampai mati, aku akan menghajarmu sampai mati, dasar bajingan." Mereka berdua membuat gerakan besar, mengejutkan Howard Zhang yang berdiri di seberang mereka. Howard Zhang tidak bisa tidur nyenyak sejak awal, jadi ketika dia bangun, dia langsung berteriak, Kevin Ye, larilah, Wang Xian dan Liu Rong ada di sini." Liu Rong tertawa sinis, "Tikus kecil, berhentilah memanggilku seperti itu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memanggilku seperti itu. Orang tua ini akan menyelesaikan masalah dengan Ye bodoh terlebih dahulu, dan kemudian, orang tua ini akan menyelesaikan masalah denganmu dengan benar." Howard Zhang sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia membungkus dirinya dengan selimut dan bersembunyi di sudut paling dalam tempat tidur tanpa berani bersuara, seperti burung unta yang menyelam ke padang pasir. Wang Xian dan Liu Rong terus memukul tempat tidur Kevin Ye selama lebih dari 10 kali, sampai mereka berdua tidak lagi memiliki kekuatan tersisa, tetapi mereka masih tidak bisa menenangkan diri. "Liu Rong, pergilah. Balikkan selimut dan lihat apakah si idiot itu sudah mati atau belum." "Huff, berani menentang ayahmu, inilah hasilnya." Suara Wang Xian sedingin es. Liu Rong melangkah ke samping tempat tidur Kevin Ye dengan langkah lebar dan tiba-tiba berseru, "Kakak Wang, ada sesuatu yang tidak beres." "Ada apa?" Wang Xian tidak mengerti apa yang dikatakan Liu Rong. "Secara logika, kita sudah bertengkar begitu lama, si bodoh Kevin Ye seharusnya sudah dipanggil. Kenapa tidak ada gerakan sedikit pun dari tempat tidur? Apakah dia?" Liu Rong menatap Wang Xian dengan rasa bersalah. Mata Wang Xian menatap lurus ke depan, jantungnya berdebar kencang. Mereka berdua saling memandang, lalu dengan hati-hati pergi ke tempat tidur Kevin Ye dan membalik selimutnya. Benar saja, di dalamnya benar-benar kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Wang Xian dan Liu Rong langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berdua berbalik pada saat yang sama dan berteriak pada Howard Zhang, "Howard Zhang, di mana si bodoh Ye, kemana si bodoh Ye pergi?" Bada, lampu di asrama menyala, lampu yang menyilaukan membuat Wang Xian dan Liu Rong terkejut. Wang Xian dan Liu Rong segera berbalik, dan melihat Kevin Ye bersandar di dinding, dengan senyum aneh di wajahnya, menatap mereka berdua. "Apakah kamu mencariku?" Bab 11. Tepat ketika Wang Xian dan Liu Rong tertegun dan bingung, lampu di asrama tiba-tiba menyala. Kevin Ye telah muncul, dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan. Cahaya yang menyinari wajah pucat Kevin Ye tampak semakin aneh. "Wang Xian, Liu Rong, kalian berdua benar-benar bersemangat. Mengapa kalian tidak tidur di malam hari? Dalam tidurmu." Suara Kevin Ye tidak keras, tetapi keras dan terdengar sangat menyeramkan. Wang Xian dan Liu Rong melihat Kevin Ye yang tiba-tiba muncul, dan jantung mereka berdebar kencang. Terutama Liu Rong, yang telah dipukuli di sore hari dan masih memiliki bayangannya, secara tidak sadar mundur selangkah. Mereka berdua, Su Ye, baru saja berpikir untuk memukuli Kevin Ye. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye tidak akan bisa tidur sama sekali di tengah malam, sepertinya dia sedang menunggu mereka. Ini membuat Wang Xian dan Liu Rong merinding. "Kakak tertua Wang, apa yang harus kita lakukan?" Liu Rong panik, dan bingung harus berbuat apa. Dia hanya orang bodoh, apa yang perlu dikhawatirkan? Wang Xian memegang erat-erat batang besi di tangannya, tubuhnya yang besar tegak ke depan dan matanya menatap lurus ke arah Kevin Ye. Howard Zhang, yang awalnya bersembunyi di tempat tidur, tiba-tiba duduk dan dengan cemas berteriak pada Kevin Ye, "Saudara Ye, cepat lari. Mereka punya kawan di tangan mereka. Lari." Kevin Ye tertawa dingin, "Ini bukan gayaku." Memang, sebagai dewa pertama dari 9 alam, Kevin Ye selalu menghadapi kesulitan secara langsung. Saat menghadapi lawan, lawan akan selalu bisa membuat pihak lain menangisi orang tua mereka. Jika Kevin Ye tahu cara lari, maka pertempuran di alam neter tidak akan berakhir dengan tubuhnya hancur. Namun, kata-kata Howard Zhang menjadi pengingat bagi Wang Xian dan Liu Rong.
Wajah Wang Xian tampak garang saat dia mengangkat tongkat besi di tangannya, langsung mendapatkan kepercayaan diri. Wang Xian melangkah maju, menunjukkan kekuatannya. Halo, Ye bodoh, kamu sangat baik. Benar-benar layak. Seseorang seharusnya memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap orang lain. Bukankah kamu sangat mengesankan sore ini? Mari kita selesaikan skor sekarang. Ham. Wang Xian memimpin, dengan Liu Rong mengikuti dari belakang. Mereka berdua mendekati Kevin Ye dari kiri dan kanan, menunjukkan tanda-tanda akan mengepungnya. Hitung. Wang Xian, kalau begitu lihat bagaimana kita harus melunasi hutang ini. Kevin Ye tertawa, dia tidak peduli lagi pada mereka berdua, senyum di wajahnya sama seperti di sore hari. Wang Xian mencibir, bagaimana aku harus menghitungnya? Itu mudah dihitung. Bukankah kamu sangat mengesankan di sore hari? Kamu benar-benar menamparku lebih dari 30 kali. Baiklah kalau begitu, jika aku membalas budi, aku akan mematahkan 30 tulang di tubuhmu. Liu Rong melihat bahwa Wang Xian bersikap kejam, dan mulai mengipasi api, lalu menertawakan Kevin Ye dengan sinis, Ye bodoh, kau pikir kau hebat karena menyelinap menyerang kakak tertua Wang sore ini, tetapi sekarang kita harus bertarung dengan serius, kau jelas bukan lawanku dan aku. Bagaimana dengan ini, kau segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada kami, lalu memanggil kami dua kakek 100 kali, masalah ini akan berakhir. Kalau tidak, sejujurnya, Liu Rong benar-benar takut pada Kevin Ye, atau dia pasti tidak akan membiarkan Kevin Ye pergi dan membuat permintaan seperti itu. 100 kakek. Kevin Ye tersenyum, aku khawatir kalian tidak mampu membelinya. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Wang Xian dan Liu Rong, Kevin Ye mendesak mereka untuk bergerak lebih dekat ke Wang Xian. Wang Xian tidak menyangka Kevin Ye, si bodoh ini, benar-benar berani mengambil inisiatif dan berjalan maju ke arahnya saat dia menggendong si kecil. Dia sangat marah sehingga dia melayang ke langit saat dia berkata kepada Liu Rong, menghajar bajingan itu, Wang Xian adalah orang pertama yang bereaksi dan mengayunkan tongkat besinya ke leher Kevin Ye. Meskipun tubuh fananya lemah, tetapi dia masih memiliki beberapa era pengalaman pertempuran. Dia dapat menggerakkan tubuh fana ke kondisi tercepatnya, jadi sebelum tongkat logam Wang Xian bahkan dapat menyentuh Kevin Ye, kaki Kevin Ye telah menendang perut bagian bawah Wang Xian. Bang! Wang Xian kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah. Wang Xian menggertakkan giginya kesakitan. Kevin Ye tidak puas dengan serangannya saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah dalam hatinya, tubuh fana ini lemah. Untungnya, Wang Xian hanyalah manusia biasa, jadi dia masih dianggap setara. Melihat bahwa Wang Xian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Liu Rong segera mengayunkan tongkat besi ke arahnya, tetapi tubuh Liu Rong tidak sekuat dia sejak awal, dan baru saja, dia menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan tempat tidur Kevin Ye. Batang logamnya tidak setinggi milik Wang Xian, dengan ayunan horizontal, ia menghantam kaki Kevin Ye. Sudut mata Kevin Ye melirik, ia menghentakkan kakinya, dan dengan suara teredam, ia menginjak batang baja di tangan Liu Rong dengan keras. Meskipun tubuh Kevin Ye lemah, tendangannya seberat gunung. Liu Rong segera mundur. Ia ingin menarik kembali batang besinya, beberapa kali, tetapi ia terlalu lelah. Wang Xian berdiri kokoh di atas kakinya dan menarik napas dalam-dalam dengan keras, pah. Bodoh Ye, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah berkata demikian, Wang Xian mengangkat batang besinya dan bergegas menuju Kevin Ye. Namun, tepat pada saat ini, Howard Zhang, yang selama ini bersembunyi di tempat tidur, menggertakkan giginya. Meskipun dia ketakutan, dia memutuskan dan melompat turun dari tempat tidur dengan ganas. Howard Zhang merentangkan tangannya dan memeluk Wang Xian dari belakang. Saudara Ye, pukul dia, pukul dia. Sialan, Howard Zhang, kau mencari kematian. Wang Xian sangat marah, dia tidak menyangka serangannya akan dihancurkan oleh Howard Zhang tepat saat dia akan berhasil. Jika tongkat ini mengenai kepala Kevin Ye, dijamin Kevin Ye akan segera kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Bagaimanapun, Howard Zhang penakut. Wang Xian menggunakan seluruh kekuatannya dan melemparkan dirinya ke bahu Howard Zhang. Tubuh Howard Zhang jatuh dengan keras ke tanah, sangat kesakitan. Melihat Howard Zhang dipukuli, api di mata Kevin Ye berkobar. Dengan lompatan, dia tiba di depan Wang Xian. Wang Xian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat tongkat besinya sebelum Kevin Ye meninju tenggorokannya. Tenggorokannya adalah bagian terlemah tubuhnya. Setelah menerima pukulan itu, Wang Xian langsung memutar matanya dan jatuh ke tanah. Liu Rong mundur ketakutan, menatap Kevin Ye dengan takut, lalu meliriknya yang tidak sadarkan diri di tanah. Ye bodoh. Kau membunuh seseorang, kau membunuh seseorang. Kevin Ye dengan ganas menoleh, matanya menyipit, dan segera menutup mulutnya karena ketakutan.
Apa yang kau gumamkan? Apa yang kau gumamkan? Kevin Ye mendengus jijik, dia tidak akan mati, dia hanya pingsan. Dengan itu, Kevin Ye berbalik dan bergegas menuju Liu Rong. Kevin Ye awalnya adalah orang bodoh yang bisa diganggu Liu Rong, tetapi hanya dalam beberapa hari, dia berubah menjadi iblis. Liu Rong awalnya mendapat dukungan dari konstitusi kerajaan, jadi dia merasa cukup baik. Sekarang bahkan konstitusi raja telah jatuh, orang ini takut setengah mati dan tidak berani bersuara. Kamu berikutnya. Melihat Kevin Ye berjalan ke arahnya dengan dingin, Liu Rong berlutut di tanah dan berkata, Kevin Ye, oh tidak, saudara Ye, tolong ampuni aku, Wang Xian memaksaku untuk melakukan semua ini. Aku tidak mau, aku tidak mau. Saat dia mengatakan itu, Liu Rong memeluk kaki Kevin Ye. Ini semua salahku, saudara Ye, aku seharusnya tidak menggertakmu sebelumnya. Di masa depan, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, saudara Ye. Aku mohon, jangan pukul aku, tolong jangan pukul aku. Mengenai Wang Xian, mungkin Kevin Ye hanya sedikit marah. Namun, Kevin Ye membenci orang seperti dia yang hanya tahu cara menyerang dari dua sisi, yang menipasi angin yin dan menyalakan api hantu. Dia menendang Liu Rong menjauh, cukup, kau harus menepati kata-kata yang menyatakan kesetiaanmu kepada kakak tertua Wang. Kau tidak layak menjadi adik laki-lakiku, Kevin Ye. Dia mencibirkan bibirnya dan kemudian melanjutkan berbicara dengan Liu Rong, pergilah, seret Wang gendut keluar untukku. Di masa depan, asrama 205 tidak akan mengizinkanmu melangkah lebih jauh. Kau mendengarku? Ya, ya, ya. Dengarkan dengan jelas. Dengarkan dengan jelas. Terima kasih, kakak Ye, terima kasih. Enyahlah. Bab 12. Sekolah menengah pertama kota Linhai adalah sekolah terbaik di seluruh negeri, bukan hanya karena guru-gurunya yang hebat, tetapi juga karena sekolah itu ramai dengan kehidupan. Di seberangnya ada taman buatan yang dibangun di sekitar danau. Hari ini kebetulan adalah akhir pekan, jadi pagi-pagi sekali, ada banyak siswa dan masyarakat sekitar yang berjalan-jalan di taman. Ini tentu saja termasuk beberapa pasangan yang tidak berani berjalan bersama secara terbuka di sekolah. Di permukaan danau buatan yang damai, aroma burung berkicau dan bunga bisa tercium di mana-mana. Pemandangan terindah di taman itu bukanlah makhluk mati, tetapi orang-orang. Di lintasan di sekitar danau, dua sosok cantik berlari dengan kecepatan tetap. Kedua gadis itu tidak muda, tetapi mereka memiliki penampilan seperti siswa. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia adalah kecantikan yang mampu menggulingkan kerajaan. Keduanya mengenakan kuncir kuda dan pakaian olahraga. Dia adalah seorang pria jangkung dengan jubah dan celana panjang biru. Sepasang celana pendek merah muda dan sepasang celana pendek-pendek. Setelah berlari entah berapa lama, gadis dengan pakaian olahraga berwarna merah muda itu tiba-tiba berhenti dan terengah-engah. Aku tidak akan berlari lagi, aku sangat lelah. Gadis berpakaian biru itu perlahan menahan diri sambil melirik temannya dan mengejek, Lan, kamu baru berlari 2 putaran, mengapa kamu tidak bisa berlari lagi? Bukankah kamu bergumam setiap hari tentang keinginan untuk berlatih lebih awal dan menurunkan berat badan? Gadis berpakaian biru yang berbicara itu tidak lain adalah Mia Fang. Dan gadis yang meneriakkan, gerakan merah muda, adalah amiti Mia Fang, Lanakin. Lanakin melirik Mia Fang, cemberut nakal, tenang, akulah yang harus menurunkan berat badan. Namun, Mia Fang, mengapa kamu tidak melihatnya? Panjang lintasan di sekitar danau itu setidaknya 3.000 meter. 2 putaran sudah cukup, hehe. Begitukah? Mia Fang menyeringai dan mengangkat alisnya. Lan, kamu bilang sebelumnya bahwa daging adalah musuh alami terbesar para gadis, dan kamu ingin berjuang melawannya sepanjang hidupmu. Apa, menyerah setelah 2 ronde? Hehe. Lanakin tertawa nakal, itu benar, tapi itu lagu yang indah. Itu ada di sana sepanjang hidupku, jadi aku tidak peduli dengan 1 atau 2 hari. Melihat Mia Fang masih tidak punya niat untuk berhenti, Lanakin menjabat tangan Mia Fang dan berkata, lagu yang indah, jangan lari lagi. Jika yang terburuk terjadi, aku akan makan lebih sedikit hari ini. Mia Fang berkata dengan senyum yang bukan senyum, baiklah, aku akan makan roti di restoran Rich Spring nanti. Jangan ikuti aku di sana, roti isi daging dari restoran Rich Spring adalah camilan terbaik di Linhai, hanya saja sedikit berminyak. Ah gelombang, Lanakin berteriak dengan sedih, ekspresinya bertentangan, roti kukus, roti kukus. Rotiku, aku juga ingin memakannya. Sambil mencibirkan mulutnya, Lanakin tampak seperti sedang memohon, tetapi bahkan jika Mia Fang melihatnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Baiklah, mari kita berkeliling sekali lagi. Setelah kita berlari, aku akan membawamu untuk makan roti, oke? Mem, demi rotiku, aku akan berusaha sekuat tenaga.
Lana Qin menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Mia Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak dapat melakukan apapun di hadapan Amity yang begitu imut. Mereka berdua terus berlari mengelilingi danau. Lana Qin tiba-tiba berhenti dan menatap sisi lain danau dengan matanya yang seperti peri, sedikit ragu-ragu. Melihat Lana Qin berhenti, Mia Fang juga memperlambat langkahnya, dan bercanda, ada apa, Lan Lan, mengapa kamu tidak berlari, apakah kamu tidak ingin makan roti? Ekspresi Lana Qin aneh saat dia melihat Mia Fang dengan tatapan yang ambigu. Dia cemberut dan berkata ke sisi lain danau, Mia Fang, tunanganmu Kevin Ye. Setelah menyebut nama Kevin Ye, wajah Mia Fang langsung berubah saat dia mengikuti tatapan Lana Qin. Benar saja, di sisi lain danau, seorang pemuda pucat mengenakan celana pendek lengan pendek berlari dengan kecepatan penuh. Meskipun jauh, Mia Fang masih bisa melihatnya dengan jelas. Kecepatan lari Kevin Ye sangat cepat, dan dahinya basah oleh keringat, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Tatapan Lana Qin dengan rasa ingin tahu mengikuti tubuh Kevin Ye. Aku tidak menyangka bahwa Ye bodoh yang terkenal di sekolah benar-benar akan menjadi atlet yang baik, dan juga memiliki kebiasaan berlari. Namun, apa yang kamu katakan itu benar. Jika dia tidak memiliki sedikit pun stamina, bagaimana dia bisa mengalahkan Si Ting sekeras ini? Saat Lana Qin berbicara, dia menatap Mia Fang dengan tatapan yang ambigu. Jelas, Lana Qin telah mendengar tentang lelucon di perpustakaan tadi malam. Lana Qin juga sama terkejutnya dengan penampilan Kevin Ye. Seorang idiot terkenal di seluruh sekolah tiba-tiba menjadi begitu galak juga merupakan kejadian langka. Ketika Mia Fang melihat Kevin Ye, jantungnya berdebar kencang, tetapi kegelisahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Dia menatap Lana Qin dan bertanya, Lan Lan, apakah kamu mengenalnya? Pertanyaan Mia Fang tampak sangat aneh, tetapi memikirkannya, itu tidak salah. Sebagai tunangannya sendiri, Mia Fang baru saja melihat Kevin Ye tadi malam. Dan Lana Qin sebenarnya dapat mengenali Kevin Ye pada pandangan pertama, yang membuat Mia Fang bingung. Lana Qin melengkungkan bibirnya, siapa aku, Lana Qin? Tidak ada yang bisa luput dari perhatianku di sekolah. Namun, sejujurnya, kamu sama sekali tidak mengenal tunanganmu, tapi aku sangat mengenalnya. Saat ditanya balik oleh Lana Qin, wajah Mia Fang memerah tanpa alasan. Lana Qin melompat ke samping Mia Fang dan terkekeh, apa? Mia Fang, apa kau cemburu? Siapa yang cemburu? Mia Fang langsung membantah ketika Lana Qin bertanya. Kau masih mengatakan bahwa kau tidak cemburu. Kau tersipu malu. Hehe, kau tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada si bodoh itu, kan? Lana Qin bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Mia Fang menyangkalnya, tetapi matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kevin Ye, yang semakin dekat dengannya. Lana Qin tersenyum nakal, matanya juga menatap Kevin Ye yang mendekat, dan dia memiringkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir, Mia Fang, Kevin Ye ini terlihat cukup bagus. Jika kau tidak menyukainya, mengapa kau tidak memberikannya padaku? Lana Qin selalu menjadi orang yang berani, jadi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Mia Fang sama sekali tidak terkejut. Hanya saja Mia Fang benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Melihat Mia Fang tidak mengatakan sepatah kata pun, Lana Qin juga merasa bosan, dan tidak terus menggodanya. Sosok Kevin Ye melesat melewati garis pandang Mia Fang dan Lana Qin seperti embusan angin, menatap punggung Kevin Ye, Lana Qin berteriak sekali lagi, ya, Mia Fang, apakah kau lihat itu? Kakinya, sepertinya diikat. Dengan pengingat Lana Qin, Mia Fang juga memperhatikan bahwa ada dua batu bata yang diikatkan pada masing-masing kaki Kevin Ye. Ini sungguh menakjubkan. Bahkan dengan 4 batu bata yang diikatkan padanya, dia masih bisa berlari begitu cepat. Lana Qin mendecak lidahnya karena heran. Ini buruk. Namun, Mia Fang merasa ada sesuatu yang salah. Dia bisa tahu bahwa Kevin Ye telah mencapai batas staminanya dengan sekali pandang. Jika dia terus berlari seperti ini, sesuatu mungkin terjadi padanya. Aku harus menghentikannya. Sambil mengerutkan kening, Mia Fang dengan ganas melangkah maju dan mengejar sosok Kevin Ye. Pada saat ini, Mia Fang memiliki dorongan dalam hatinya dan itu adalah untuk menghentikan Kevin Ye. Jika dia terus berlari, Kevin Ye pasti akan mencapai batas tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya runtuh. Mia Fang, apa yang kamu lakukan? Jangan berlari begitu cepat. Tunggu aku. Lana Qin tidak menyangka Mia Fang akan tiba-tiba mengaktifkannya, dan bergegas menuju punggung Kevin Ye. Meskipun dia terkejut, dia tetap mengikuti di belakang dengan sekuat tenaga. Bab 13. Matahari yang cerah perlahan terbit dari timur, dan semakin banyak orang berjalan di tepi danau. Hal ini terutama berlaku bagi para lansia, yang berkelompok 2 atau 3 orang. Namun, pada saat ini,
banyak mata orang terfokus pada pemuda yang berlari dengan batu bata terikat di lehernya. Anak muda zaman sekarang benar-benar terlalu putus asa. Mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka begitu saja bahkan ketika mereka sedang melatih tubuh mereka. Ya, aku melihatnya berlari ketika aku tiba di sini pukul 5 pagi, dan dia masih belum berhenti. Setelah beberapa perhitungan kasar, pemuda ini telah berlari setidaknya 30 putaran. 30 putaran. Ya Tuhan, kita sudah turun 90.000 meter. Kita benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sosok Mia Fang menyapu kerumunan, dan tentu saja mendengar percakapan para tetua. Kegelisahan di hatinya tumbuh, dan kecepatannya meningkat, seperti embusan angin. Dia mengejar punggung Kevin Ye. Sedikit lagi, sedikit lagi. Cepatlah, kita masih bisa lebih cepat. Kevin Ye menyemangati dirinya sendiri sambil berlari. Jika dia ingin memasuki pintu masuk 9 revolusi Dewa Iblis, tanpa bantuan energi roh yang kaya dan harta alam, Kevin Ye hanya bisa memilih metode yang paling kuno dan efektif ini. Itu adalah penempaan tubuh yang kejam. Capai batas tubuhmu, dan sebarkan dengan gila-gilaan metode kultivasi 9 revolusi Dewa Iblis saat kamu telah menembus batas. Hanya dengan begitu kamu dapat memasuki tahap pengantar 9 revolusi Dewa Iblis. Untuk penempaan tubuh, berlari sebenarnya adalah metode yang paling tidak efektif. Namun, di kota yang ramai ini, tidak ada cara lain. Kevin Ye berlari dengan panik, seluruh tubuhnya merasa seolah-olah akan terbakar. Perasaan itu telah mencapai batas naluri tubuhnya, dan 9 revolusi Dewa Iblisnya dengan panik beredar, dengan harapan bisa menerobos. Kevin Ye, Kevin Ye. Tepat ketika Kevin Ye merasa bahwa tubuhnya tidak bisa berhenti berubah, seolah-olah dia akan berhasil. Teriakan yang jelas dan tajam datang dari belakangnya, Kevin Ye, cepat berhenti, cepat berhenti. Kevin Ye tidak berbalik saat dia menggertakkan giginya dan berlari kencang sepanjang jalan. Melihat bahwa Kevin Ye tidak berniat untuk berhenti sama sekali, Mia Fang di belakangnya dengan ganas melangkah maju, dan dengan kecepatan badai yang deras, dia melampaui Kevin Ye. Kemudian, dia berbalik dan dengan ganas menghalangi di depan Kevin Ye. Mata kosong Kevin Ye tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya keemasan. Tubuhnya condong ke depan, tetapi dia masih berhenti di depan Mia Fang dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tidak ingin mati? Kevin Ye dan Mia Fang hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain, wajah mereka pucat pasi saat mereka meraung marah. Kevin Ye tahu bahwa jika dia menerobos saat ini dan bertabrakan dengan Mia Fang tanpa henti, maka di bawah aktivasi Dewa Iblis 9 revolusinya, Mia Fang pasti akan mati. Dada Mia Fang bergerak naik turun, dia terengah-engah, dan memarahi Kevin Ye, kaulah yang tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Kevin Ye, berlari bukanlah caramu berlari. Jika kau terus berlari seperti ini, kau akan mati kelelahan, tahukah kau? Kevin Ye menarik napas dalam-dalam, dia menatap Mia Fang yang marah yang matanya terbuka lebar, dan menjadi tenang. Kevin Ye tidak menyalahkan Mia Fang karena mengganggu rencananya. Bagaimanapun, Mia Fang tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Maaf, Fang, aku salah bicara tadi. Mia Fang juga tidak benar-benar mengerti mengapa dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya saat dia melihat Kevin Ye. Terutama ketika Kevin Ye bertemu dengan bahaya, kecemasan itu membuatnya merasa lebih sakit hati daripada mengkhawatirkan dirinya sendiri. Melihat kata-kata Kevin Ye yang mulai tenang, Mia Fang pun ikut melunak. Kevin Ye, ada cara untuk menempa tubuhmu. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa akan sia-sia. Kamu akan melakukan yang sebaliknya. Kamu akan menghancurkan tubuhmu. Akhir pekan ini adalah ujian bulanan. Jika kamu punya waktu, kamu harus belajar lebih banyak. Jika itu orang lain, tidak peduli seberapa besar Dewi peduli padanya, dia pasti akan berterima kasih. Akan lebih baik jika dia bisa mengatakan satu kata lagi kepada Dewi. Namun, Kevin Ye bukan salah satu dari mereka. Mengangguk ke arah Mia Fang, Kevin Ye berkata dengan acuh tak acuh, aku mengerti, terima kasih Fang atas perhatianmu. Setelah itu, Kevin Ye berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Menatap sosok Kevin Ye yang pergi, Mia Fang benar-benar merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan di lubuk hatinya. Seperti seorang gadis kecil yang baru saja dirundung masalah, dia menghentakkan kakinya dan bergumam, Huff, kau bisa bersikap seolah-olah kau baik. Lari saja, dan aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Lanakin berlari menghampiri, setengah berjalan dan setengah berlari. Terengah-engah, dia berdiri di depan Mia Fang dan terengah-engah. Begitu cepat. Mia Fang mendengus, aku tidak gila, aku sangat hebat. Meskipun dia mengatakan itu, Lanakin masih bisa mendengar ketidaksenangan dalam nada bicara Mia Fang. Dia melirik Kevin Ye yang telah menghilang di antara kerumunan dan bertanya, ada apa, pasangan sedang bertengkar.
Dengan keramahan seperti ini, Mia Fang sangat marah sehingga dia mulai menghentakkan kakinya. Siapa pasangan yang bersamanya, kita berdua tidak akan pernah bisa melakukannya. Lanakin, kamu tidak diperbolehkan mengatakan hal seperti itu di masa mendatang, kau mendengarku. Lanakin segera memaksakan senyum, baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi Kevin Ye ini, dia benar-benar tidak punya perasaan sama sekali. Jika anak laki-laki lain bisa menerima perhatianmu, Mia Fang, mereka pasti sudah gembira dan menyatakan kesetiaan mereka. Dia sangat baik, dia benar-benar seperti sepotong kayu. Dia benar-benar berbalik dan pergi. Lanakin, aku sudah bilang kamu tidak boleh membicarakannya, tetapi kamu masih saja membicarakannya. Mia Fang sangat marah. Oke, jangan bicarakan dia, oke. Lanakin terkikik dan menarik Mia Fang. Bagaimana dengan ini, Mia Fang, ayo pergi ke paviliun musim semi untuk makan roti. Di dunia ini, makanan lezat adalah bentuk kenyamanan terbaik. Ketika kamu melihat roti putih, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Mia Fang mendengus pelan, aku tidak akan pergi lagi, aku sangat marah. Lanakin tiba-tiba melompat berdiri, jangan, Mia Fang, bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Mia Fang melotot tajam ke arah Lanakin, makan, kau hanya tahu cara makan. Kevin Ye meninggalkan danau buatan itu sendirian dan segera menyingkirkan batu bata dari kakinya. Sejujurnya, 9 revolusi Dewa Iblisnya telah diganggu pada saat yang paling kritis oleh Mia Fang, yang membuatnya agak tertekan. Namun, Kevin Ye, bagaimanapun juga, adalah seorang ranker yang keluar dari hujan darah dan angin. Jika sekali tidak berhasil, maka masih ada yang kedua kalinya. Jika 2 kali tidak berhasil, maka masih ada yang ketiga kalinya. 9 revolusi Dewa Iblis, aku, Kevin Ye, pasti bisa mempelajarinya. Kevin Ye pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang tidak diketahuinya adalah di belakangnya, sebuah sedan Porsche telah mengikutinya sepanjang waktu. Sejak dia memasuki taman danau buatan, mata itu telah menatapnya sepanjang waktu. Di dalam sedan Porsche, Marisa Chu, yang mengenakan pakaian profesional, saat ini sedang mengamati punggung Kevin Ye dengan tatapan ingin tahu. Matanya linglung, dan jari-jarinya yang seperti batu giok tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah kemudi. Tuan muda Kevin ini semakin aneh, dan orang-orang semakin bingung. Namun, dia tidak menyangka dia akan terhubung dengan gadis kecil dari keluarga Fang secepat itu. Dari kelihatannya, gadis kecil dari keluarga Fang itu benar-benar peduli padanya. Haruskah kita memberitahu tuan ketiga tentang ini? Lupakan saja, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Aku benar-benar menantikan untuk melihat apa yang akan dilakukan tuan muda Kevin selanjutnya.